Sholli wa salim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wa khada. Sholli wa salim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wa khada. Sholli wa salim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wa khada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Ilahi Robbi. Dan juga semoga sholawat dan salam selalu berkekalan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjunan kita, junjunan alam, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, seluruh keluarganya, juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Dan marilah kita perbanyak istighfar, karena kita tidak lepas daripada salah dan dosa ya. Dan marilah kita selalu perbanyak membaca sholawat, itu adalah wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Nabi ya berarti kita mengamalkan sunnah Nabi. Cinta kepada Nabi berarti kita memperbanyak baca sholawat terhadap Nabi. Karena yang namanya cinta itu adalah kathiru dzikru wa kathiru kalamuhu. Jadi yang namanya cinta itu pasti banyak menyebut-nyebut namanya dan memuji-muji yang kita cintai. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi orang tahu maca sholawat, orang tahu ngamalakan syariatnya, yaitu omdo namanya. Jadi cuma omong doang, munafik ya, ngaku-ngaku tapi tidak benar. Jadi kalau kita memang mengaku cinta, ya wujudkan kecintaan kita itu apa, gitu kan? Ya, amalkan, lakukan syariatnya dan perbanyak memuji kepadanya, yaitu bersolawat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Entoh, sholawat itu adalah sangat dahsyat khasiatnya. Kita diampuni dosa, ya, terus diberi pahala yang sangat berlipat ganda. Ada di antara kita yang berkata begini, wah kalau ngomong tentang keagamaan, yang dibahasnya dosa, yang dibahasnya neraka, yang dibahasnya surga, yang didapatnya pahala, yang dibahasnya bidadari, apa itu? Ya, tidak salah, betul. Betul. Tapi perlu sebenarnya. Jadi karena hidup kita ini tidak sama. Ada yang memang seperti al-fakir kan, leper bawah taruhlah. Ya jelas semangatnya dengan sesuatu itu kalau memang ya ada sugesti gitu kan. Seperti apa? Seperti gini. Kita semangat kerja di kantor. Kenapa? Karena kita menginginkan gaji. Wah, saya semangat nih kerja di kantor. Nanti atasan saya kalau melihat saya kerjanya serius, benar, terus waspada, ya mungkin atasan kita sayang kepada kita. Makanya kita bersemangat kerja. Ya mungkin tahap level bawah mungkin begitu semua ya. Itu wajar saja gitu menurut saya. Wajar saja. Karena kalau misalkan
level-level yang masih tertarik dengan sesuatu, terus tidak dikasih penarik, ya mungkin monoton atau mundur gitu. Ya beda dengan tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, misalkan di dalam perusahaan ya dia misalkan levelnya direkturnya atau orang-orang yang paling memang sudah penting di situ, ya mungkin dia kerja baik dengan semangat, ya sudah tidak memenang ini dan itu, dia wah ini kewajiban saya, yaitu bukan lagi levelnya. Jadi membicarakan, menerangkan tentang neraka, tentang surga, tentang bidadari, tentang dosa, tentang pahala, ya ada perlunya juga di level-levelnya maksudnya. Jadi jangan disalahkan lah. Yang mau berbicara tentang ibadah secara jalur atas, ya silahkan. Ya mungkin udah levelnya level torekat ke sana lah. Terus level-level bawah ya level-level syariat. Ya kita yang namanya pahala, yang namanya surga, neraka ya perlu dibahas. Karena untuk sugesti bagi orang-orang yang memang perlu sugesti. Jadi intinya kita saling menghargai saja. Intinya kita saling menghormati saja. Intinya ya kita saling bergandengan tangan. Jadi jangan ada saling salah menyalahkan di antara kita. Jangan ada saling debat dan mendebat di antara kita. Ayo kita melangkah bersama. Tujuan pun sama. Tapi cara melangkah pasti beda ya. Pasti beda. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini kita hidup di dalam hal apapun, kita memerlukan ilmu. Apapun itu. Makanya kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "I'mal." Bekerjalah. Untuk apa? Untuk dunia. Kalau kita bekerja, beramal untuk dunia, fa'alaihi bil ilmi. Ya carilah ilmu dunia. Apa? Ya macam-macam lah ilmu dunia. Macam-macam. Terus kalau kita misalkan ingin kebahagiaan akhirat, ya fa'alaihi bil ilmi juga. Makanya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kalau kita ingin kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat, ya kedua-duanya ilmunya kita cari. Seperti itu. Karena ilmu itu adalah menempuhkan. Ilmu adalah mewujudkan. Ilmu adalah menentukan kepada seseorang. Kenapa? Karena ilmu, kata kisyair, al ilmu yunhidu bil khosisi ilal ula wal jahlu yukaidu bil fatal mansub. Al ilmu itu adalah yunhidu, bisa menggerakkan, bisa menaikkan, bisa menjadikan bil khosisi ilal ula, jadi orang yang lemah ke derajat yang mulia. Jadi orang yang lemah saja kalau dia memiliki ilmu, jadi bisa naik ke tempat yang mulia. Tapi sebaliknya, wal jahlu yukidu bil fatal mansub. Tapi walaupun kita seorang pemuda, seorang manusia yang gagah, tegap, perkasa, tapi kita bodoh, maka keperkasaan, ketegapan, kegagahan kita akan menjadi lemah karena kebodohan kita. Jadi ilmu itu wajib kita cari dimanapun ilmu itu berada. Ya apalagi sekarang ya di kita alhamdulillah udah Al-Fakir katakan lebih sulit cari yang bodoh di Indonesia daripada cari yang pintar. Jadi yang pintar banyak. Jadi kebanyakan kita di sini orang pintar-pintar. Makanya untuk belajar kita di Indonesia sangat gampang. Insya Allah kalau kita tidak punya biaya banyak mah, insya Allah belajar di Indonesia pun insya Allah cukuplah. Karena orang-orang Indonesia yang sudah berkeliaran di seluruh dunia untuk mencari ilmu, akhirnya pulang ke kita. Terus udah datang ke kita, disabarkan ilmunya, kita belajar ke situ. Insya
Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Penting ilmu. Kalau kita ingin hidup bahagia. Sekarang Al-Fakir langsung aja ke acara inti, yaitu adalah Al-Fakir mau berbagi tentang ilmu atau pengijazahan tentang khosiat surat Al-Kautsar. Khosiat surat Al-Kautsar, maaf. Ini sangat dahsyat untuk mewujudkan hidup kita agar sukses, bahagia, kaya raya. Jadi surat Al-Kautsar ini sangat dahsyat. Kalau kita punya keinginan ingin hidup kita bahagia, lancar, sukses, berwibawa, banyak harta, rezeki melimpah, ya pokoknya sukses aja. Ini sangat dahsyat. Kita bacakan, kita auratkan. Pertama kita puasa 11 hari ya. 11 hari terus wiridkan itu surat Al-Kautsar 1111 di dalam selama 11 hari. Nanti setelah beres puasa 11 hari, ya, dawamnya adalah 100 kali sehabis sembahyang duha, ya. Tuh, jadi surat Al-Kautsar ya, Inna a'tainakal kautsar 1111 dan sholawat 111 ya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ataupun shollallahu ala Muhammad boleh. Tuh, jadi dalam waktu 11 hari. Nanti dawamnya 100 kali ya. Sehabis sembahyang duha. Terus itunya sholawatnya berapa? Sholawatnya 11. Sholawatnya 11. Terus surat Al-Kautsarnya 100. Ini dawamnya ya. Setiap habis sembahyang duha setelah beres puasa. Kalau kita ini amalkan, kita kerjakan dengan mungkinun bil ijabah ya, biniyati dzikri, insya Allah hidup kita akan sentosa terwujud apa yang kita cita-citakan. Alhamdulillah ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa ijazahkan. Semoga sukses dan semoga penuh berkah. Dan semoga bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Sekian demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan. Al-afu minkum, innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.